Bapa di surga, bersyukur buat kasih karunia yang Allah berikan buat kami, bersyukur untuk saat ini waktu yang Engkau beri buat kami. Kiranya Allah berkenan hadir di tempat ini untuk hadir di hati kami masing-masing, dalam pikiran kami masing-masing, sehingga apa yang hamba sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat untuk para ibu-ibu sekalian dan termasuk untuk hamba sendiri yang akan dilakukan untuk mempersiapkan masa depan anak-anak yang kami kasihi. Seluruhnya waktu ini kami serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang senantiasa hadir dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat siang ibu-ibu. Ada bapak ternyata di belakang. Maaf ya Pak ya. Tadi nggak masuk saya doakan, tapi Tuhan tahu ada bapak di sini kok. Terima kasih dan saya sangat salut. Ternyata ada seorang kaum bapak yang mau hadir. Biasanya bapak-bapak agak cuek ya. Kalau yang begini benar gak sih? Tapi saya kok jadi berasumsi salah juga. Tidak boleh. Ya, sebelum ditampilkan slide-nya, perkenalkan saya Dr. Elizabeth Situmorang, SPKJ, psikiater yang bertugas di RSUD Lembang. Dan tidak kebetulan anak saya ada sekolah di Pelita Indonesia kelas 3 dan kelas 5, mungkin sudah ada dari beberapa ibu-ibu yang kenal saya, kenal juga anak saya. Nah, pertama sewaktu saya diminta untuk di sini, untuk ditugasi di sini sama Ciane, bisa nggak gitu? Saya bilang, oh ya bisa gitu. Tapi waktu saya tanya topiknya apa gitu, ketika dikasih tahu rincian topiknya, wah ini berat nih. Berat kenapa? Karena saya juga masih sedang belajar untuk itu. Jadi ketika saya menyampaikannya, saya kebayang saya menyampaikannya, loh saya juga kan dalam proses ya mendidik anak saya yang masih kelas 3 dan kelas 5. Nah jadi bagi saya ini berat gitu, jadi jangan sampai itu mah ngomong doang, jangan sampai seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi, Tuhan kasih saya kepercayaan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk jadi psikiater, ya sudah saya harus maju dalam nama Yesus. Semoga apa yang saya sampaikan bisa saya terapkan juga ke anak-anak saya. Kira-kira begitu. Slide boleh kita mulai? Ya, jadi saya mengambil judul Smart Kids in a Smart World. Kenapa Smart World? Karena sekarang dunia ini benar-benar sangat melaju, sangat pesat dalam hal teknologi dan lain-lain, tapi terutama dalam hal teknologi. Kita nggak bisa bermusuhan dengan teknologi, karena apa? Semua sekarang pakai teknologi. Teknologi itu nggak salah, teknologi bisa membantu kita, tapi juga bisa membuat kehancuran. Tinggal bagaimana kita mendukung. Nah disinilah peran orang tua, peran kita buat anak-anak kita ke depan. Oke, kita mulai. Nah, Smart Kids itu kalau kita terjemahkan bukan hanya yang, oh anak saya baru smart, dia juara 1 umum. Oh dia pintar memainkan komputer yang orang lain yang lebih besar dari dia aja nggak tahu. Terus dia berprestasi. Itu bukan kita memantangkan prestasi dan juara, enggak. Itu bagus. Tapi bukan itu definisi dari Smart Kids, enggak. Smart Kids itu memiliki arti bahwa anak tersebut memiliki karakter Kristus. Ternyata itu yang pertama, bukan yang lain yang juara-juara dan lain-lain tadi. Tapi memiliki karakter Kristus. Kemudian kesehatan mental yang baik. Sekarang ini kita sudah dibantu dengan teknologi. Teknologi bisa membantu kita mencari apa yang ingin kita tahu. Tapi bukan berarti kalau gitu anak-anak gak usah sekolah lah. Bukan. Tapi ketika kita lihat akademis, teori, ketik aja ChatGPT, semua ada jawabannya. Tapi ketika mental anak sudah tidak terbentuk dengan baik, nggak bisa ChatGPT memperbaikinya. Nah itulah yang termasuk dalam Smart Kids. Kemudian kemampuan mengelola emosi. Ya, jadi banyak anak-anak yang pemarah, sedikit-sedikit tantrum, kemauannya nggak diikutin marah. Akhirnya dia yang mengendalikan orang tua. Nah itu bukan Smart Kids. Sekalipun dia juara 1 umum di mana-mana, itu bukan Smart Kids. Kemudian relasi yang sehat. Relasi yang sehat juga semakin terkubur seiring dengan naiknya teknologi. Kenapa? Semua bisa kita hubungi melalui gadget.
Semua bisa kita lihat di layar. Oh, saya mau cari orang yang seperti ini, cari aja di layar, ada. Akhirnya relasi yang sehat, relasi sehari-hari berkurang. Kemudian yang masuk ke dalam Smart Kids adalah hikmat menggunakan teknologi. Jadi bukan hanya kamu nggak boleh HP, nggak boleh titik, bukan. Tapi ketika mama kasih kamu HP, tapi kamu bisa menguasai diri. Itu yang masuk ke Smart Kids. Tapi kasih HP sesuai umurnya, nanti kita bahas ada umurnya. Jadi intinya Smart Kids adalah memiliki smart mind, pikiran yang smart, yang cerdas, memiliki hati yang sehat, dan mempunyai karakter yang baik. Ini tujuan utama kita. Ya, tapi bukan memantangkan juara, enggak. Saya bukan anti juara, meskipun anak saya memang enggak juara, tapi enggak, itu bukan masalah. Kalau juara ya puji Tuhan tetap. Tapi bukan itu tujuan kita yang pertama. Oke, next. Nah, smart word apa pula? Nah, smart word itu inilah yang terjadi sekarang. Di mana-mana teknologi. Saya membuat slide ini juga tetap menggunakan teknologi. Jadi jangan anti sama teknologi. Smart word itu membuat connected word. Semua terhubung. Dulu mungkin waktu kita kecil, saya rasa hampir sama lah ya usianya sama saya ya. Waktu kita kecil itu, ya kita berada di mana? Misalnya kayak saya dulu di Medan. Berhubungan sama orang di Bandung aja pada saya masih kecil, itu susah. Belum ada handphone. Nah sekarang sampai ke ujung dunia tinggal angkat telepon. Jadi semua terhubung di dunia, berbasis AI. Nah berbasis AI semua bisa diolah sama si AI. Saya yang bicara seperti ini, mungkin direkam aja, ini bisa nanti diubah. Akhirnya saya bisa video call orang, bisa nipu, semuanya bisa diatur di sini. Kemudian banyak data bisa kita cari. Dulu mungkin mencari data, oh yang gangguan mental berapa orang ya, saya akan susah. Mungkin saya akan pergi ke dinas kesehatan kemana gitu. Sekarang nggak tinggal ketik, data gangguan kesehatan mental keluar. Kemudian otomatisasi dan perubahan sangat cepat. Sangat cepat, jadi kita nggak bisa bilang no teknologi, enggak. Perubahan sangat cepat, semua kita lihat dari teknologi. Next, ya ini dia tantangannya. Ya, kita bicara tantangan dulu sebelum nanti kebaikannya. Kecanduan gadget di media sosial, cyberbullying, jadi banyak dibully di medsos misalnya, wah kamu kok pendek kamu, ya ampun hidungnya gitu. Atau mungkin, ya ampun modelan begini berani nampil di medsos, itu banyak sekali, hati-hati. Ya kita harus hati-hati, itu banyak terjadi pada anak-anak. Ini yang tidak kalah seramnya juga, paparan konten negatif. Mudah sekali melihat konten negatif. Jadi memang kita benar-benar ini sudah lampu merah untuk kita mengawasi anak-anak, mengawasi ya. Kemudian hoax dan disinformasi. Nanti ada satu kejadian misalnya, ada seorang ditabrak, terus mungkin pingsan. Nah, bisa nanti bertambah informasinya, oh iya kemarin dia habis ditabrak, meninggal di tempat. Nah banyak hoax, gampang. Sama seperti berita politik sekarang, ya. Mungkin anak-anak kelas 5 ke atas sudah mulai ya, sedikit-sedikit ya hanya mungkin dengar cipratan berita politik. Ada yang mungkin kebanyakan negatif ya, yang didengar kalau terkait politik. Tugas kita sebagai orang tua ya sudah, kita netral gitu. Kenapa? Karena belum tentu informasi yang mereka dapatkan itu benar. Next, menurunnya interaksi tatap muka. Ini yang sedikit saya bahas tadi di depan. Menurunnya interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka itu sangat perlu. Ya, jadi kalau di sini mungkin ibu-ibu ada orang tua kelas 3 sama kelas 5 sekarang, mungkin pernah melihat saya sering sekali setiap libur itu berusaha gimana sih biar anak-anak bisa ketemu gitu. Jadi kadang, aduh kok niat banget sih mam gitu. Iya, karena saya mengingat ini gitu loh. Tatap muka itu semakin jarang. Semuanya dari handphone. Memangnya apa bedanya? Ya kan sama aja, sama ngomong. Enggak, banyak sekali. Kita enggak punya physical touch. Tidak ada menyentuh. Kalau kita hanya dari media, dari layar. Terus kemudian empatinya akan kurang. Satu contoh misalnya kalau langsung tatap muka, ada yang jatuh. Kamu jatuh ya? Nah, itu sudah melatih empatinya. Berbeda dengan hanya kalau telepon. Oke, kemudian gangguan kesehatan mental, kenapa? Karena banyak yang hanya komunikasi satu arah.
Ketika anak main gadget, hanya main game atau mungkin hanya lihat scroll TikTok. Terus kemudian yang sering disebut itu FOMO, jadi di TikTok apa sih yang nggak ada, semua ada di TikTok. Orang baju baru, handphone baru, iPhone sampai ke ya mungkin udah sekarang sudah merencanakan iPhone 18. Akhirnya apa? Stres. Loh kok kenapa dia bisa gitu? Padahal kita nggak tahu benar nggak sih yang di TikTok itu, jangan-jangan minjem gitu. Tapi anak-anak ketika melihat itu, apalagi remaja yang labil, itu bisa mau mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Kemudian kurang fokus jelas karena tadi hanya terpapar satu arah, komunikasi satu arah. Kemudian ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Jadi kita juga harus hati-hati, misalnya menyertakan tanggal lahir, nama lengkap anak, itu harus hati-hati. Itu menjadi ancaman ke depan yang semua bisa diolah untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi yang utama bijak dalam menggunakan teknologi agar menjadi alat kebaikan, bukan sumber masalah. Next. Nah, ini dia peluang. Jadi selain negatifnya tadi, ada peluang yang kita dapat dari situ. Sehingga saya bilang tadi, jangan anti terhadap teknologi, enggak. Ya, jadi kayak contoh tuh pernah saya lihat ada kecelakaan waktu jalan tol baru jadi. Enggak jarang orang bilang, iya makanya jalan tuh jangan terlalu mulus. Lah, kok jalan yang salah? Jalan jangan terlalu mulus kan kecelakaan kan gitu. Nah, padahal salahnya di mana? Nah, sama seperti ini, teknologi enggak salah, gadget enggak salah. Kenapa? Ini dia punya banyak kelebihan. Akses pendidikan tanpa batas. Kita di sini, kita bisa ikut course di Amerika. Jadi nggak ada batasnya lagi. Informasi tersedia dengan cepat. Membuka usaha dan pekerjaan baru. Kita iklan dari medsos itu gampang banget. Makanya sampai ada statement, oh the power of medsos. Iya, karena medsos punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian kolaborasi bisa lintas negara, pelayanan kesehatan semakin baik, bisa melakukan telemedicine. Kemudian kreativitas dapat berkembang melalui berbagai platform. Banyak toh ternyata manfaatnya. Jadi bukan sesuatu yang harus kita alergi. Nah, next. Nah, ini keterampilan yang dibutuhkan anak. Harus berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis? Supaya tidak menganggap semua yang ada di media itu benar. Harus kreatif supaya apa? Bisa memanfaatkannya. Jadi tetap anak-anak kita ajarin, kita perkenalkan. Kemudian kemampuan komunikasi kalau dimanfaatkan dengan baik akan bisa belajar komunikasi, bisa berkolaborasi dengan orang di mana-mana. Kemudian literasi digitalnya juga meningkat, kecerdasan emosionalnya juga bisa belajar dari medsos, karakter dan integritasnya juga bisa dilatih dan bisa beradaptasi, belajar, semuanya belajar kalau dipergunakan dengan baik. Nah, ini sekarang sebenarnya baik atau enggak ya? Dunia yang semakin cerdas karena teknologi membutuhkan anak-anak yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, kuat secara karakter, bijaksana secara digital, dan berakar pada nilai-nilai Kristiani. Yang terakhir itu kata kuncinya banget, ya. Karena apa? Karena kalau tidak berakar pada nilai-nilai Kristiani, kacau semuanya. Apa yang disajikan di medsos akan merusak. Tapi kalau dikunci dengan yang terakhir berakar pada nilai Kristiani, percayalah akan aman. Ya, itu kata kuncinya. Nah, tugas kita sebagai orang tua apa? Nah, anak-anak lahir saat ini sebagai digital native, anak-anak digital, anak-anak IT, anak-anak teknologi, mau nggak mau, mulai dari bayi kita udah perkenalkan. Walaupun itu tidak benar ya, mulai dari bayi. Oh ya biar kamu makan ini, atau versi positif-positifnya. Oh mulai bayi, ya kamu lihat dulu nih, mengenalkan sama huruf. Mulai dari 1 bulan, 2 bulan, ya nggak apa-apa, biar yang penting tahu aja dulu kenal. Sudah terpapar. Ya ini kenyataannya. Mereka tumbuh dengan internet, media sosial, AI dan gadget. Dunia berubah, tetapi kasih orang tua terhadap anak tidak boleh berubah. Waktu yang kita berikan juga tidak boleh berubah. Ya, di sini ada ibu-ibu sama oma-oma juga kayaknya tadi banyak, mungkin untuk cucunya nanti ya. Luar biasa oma-oma. Oke, next. Nah, saya mau putar satu lagu ya biar nggak ngantuk. Izin ya Ibu Gembala, Pak Gembala, lagu duniawi boleh ya, satu ya. Saya mau putar satu lagu, mungkin untuk kita renungkan bersama. Ini lagu yang sudah biasa sekali.
tapi saya menangkap maknanya sangat dalam. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Nah, kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku.
bisa tempat berpulangnya anak, kita harus memahami yang pertama adalah kebutuhan dasar anak. Sebenarnya ini bukan hanya kebutuhan dasar anak, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dicintai, didengar, dipahami, merasa aman dan dekat dengan Tuhan. Teknologi tidak bisa menggantikan itu semua. ChatGPT bisa menjawab, halo, misalnya saya bilang, saya Elizabeth, saya lagi galau nih. Dia bisa kasih jawaban, tapi dia tidak akan bisa mengganti kehadiran. Jadi tetap semua kembali ke kita orang tua. Bagaimana kita memahami anak, bagaimana kita menunjukkan. Saya yakin kita semua mencintai anak kita, enggak mungkin enggak. Tapi kalau misalnya kita berpikir dengan tenang, anak kita paham enggak kita mencintai mereka? Nah, ini juga kata kuncinya. Ya, next kita lihat lagi ke depan. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang. Paparan gadget sejak usia dini, medsos, cyber, ini tadi sudah saya jelaskan juga di depan ya. Game online, nah ini paling berbahaya, game online. Terus kemudian kecemasan, depresi, kesepian. Kesepian yang tidak disadari, kenapa? Karena merasa ada teman. Dulu zaman saya kuliah, saya lagi bete, lagi kesal sama misalnya dosen, ini ujiannya sulit gitu. Saya cari siapa? Saya cari teman, saya cari pembimbing rohani. Sekarang, kalau misalnya nilainya jelek, wah tinggal update. Guys, gue bete nih, nilai baru kelar E. Gitu. Terus pada datang, siapa yang bisa menjamin komentarnya positif? Enggak ada yang bisa menjamin. Dan akhirnya, tapi mereka tidak sadari, banyak yang tidak menyadari, ya udahlah kan tinggal curhat di sini, nanti pada datang. Tapi ternyata hanya membahas kulit-kulitnya, tidak akan pernah detail membahas. Ya, nah akhirnya dengan seperti itu anak-anak merasa nggak ada yang kurang. Saya bisa curhat, tapi ternyata dia sendiri tidak sadar. Dia terlihat baik-baik saja, padahal hatinya sedang berteriak. Oke, next. Nah, ini adalah gangguan mental yang sering terjadi pada anak dan remaja. Saya mau memaparkan ini bukan untuk membuat jadi takut ya setelah dari sini. Waduh, tadi kata Dokter Elizabeth, ini gangguan mental ini gimana? Bukan, tapi supaya kita membuka mata. Jadi masalah itu ada untuk kita hadapi, bukan untuk disimpan, enggak. Ini yang sering sekali terjadi ya. Saya sejak jadi psikiater itu yang paling muda pasien saya terima ada kelas 4 SD. Pasien kelas 4 SD sudah gelisah, takut ke sekolah, takut ujian. Bayangin kelas 4 SD, dulu saya kelas 4 SD masih main masih main kelereng kayak main jungkat-jungkit. Sekarang sudah banyak yang depresi. Kemudian ada ADHD, ADHD ini penurunan pusat pemerhatian, jadi sulit untuk belajar. Ada gangguan perilaku, ini kerjanya marah-marah dan mengganggu teman-teman. Ada gangguan makan. Gangguan makan juga sering terjadi terutama pada remaja perempuan ya, mau diet. Nah, kesehatan mental adalah pondasi masa depan ya. Jadi kita harus menjadi, balik lagi kalau tadi, tempat yang aman untuk anak-anak pulang, untuk tumbuh, bercerita dan berkembang. Nah, ini saya ambil contoh kasus yang agak ekstrim ya, depresi yang tidak teratasi akhirnya bunuh diri. Ini ada siswa SMP di Jakarta, SMP loh. Tahun 2023, kemudian 2 tahun terakhir kita banyak sekali melihat mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri. Dan saya tidak sedang mengotak-kotakan, tapi ketika saya lihat banyak sekali dari universitas favorit. Ya, jadi balik lagi, ternyata kecerdasan intelektual bukan yang pertama. Kalau memang itu yang pertama, nggak akan ada yang depresi dari yang universitas favorit, nggak akan ada. Jadi buktinya sudah ada, jadi bukan hanya teori. Ya, kehadiran orang tua adalah faktor pelindung terbesar bagi kesehatan mental anak dan remaja, yang terbesar. Karena tidak semua anak yang sedang senyum itu baik-baik saja. Ya, next. Nah, peran orang tua adalah hadir, mendengar, menguatkan. Ini hanya 3 kata, tapi prakteknya sulit sekali. Ya, hadir itu seperti apa? Bukan hanya hadir fisik.
Kita di sini main gadget, anak di sana main gadget. Itu tidak masuk dalam definisi hadir. Tetapi hadir secara emosi, secara perhatian, dan secara kasih. Ya, kita mengenali emosi anak, kapan mereka lagi marah, kapan mereka butuh diperhatikan, dan kita harus tahu kebutuhan mereka apa. Bukan membenarkan ya, berarti anakku butuh ini, mau harus diikutin semua, bukan. Tapi kita harus paham. Next, mendengar. Ya, seperti yang mungkin sama-sama sering kita dengar, Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut untuk apa? Untuk lebih banyak mendengar. Ya, jadi bukan hanya menunggu giliran berbicara, tapi bisa menerima, memahami dan menghargai. Jadi saya juga dalam proses belajar ya. Jadi saya sering biasanya kalau anak-anak pulang sekolah, "Hai, how's your day? Gimana harimu? Menyenangkan?" "Ngomong, tadi ada yang begini." Nah, jadi, "Oh, memang kenapa? Ayo cerita dulu," gitu. Dan jadi lebih banyak mendengar. Walaupun mungkin ya, saya juga manusia biasa ya yang punya keterbatasan. Jujur, bukan saya yang sempurna, jujur, "Mama tadi ada gini." Bentar, mau lagi ada pasien." Jadi itu adalah momen yang salah ya sebenarnya, tapi harus tetap balik lagi kita mengingat, oh iya mereka butuh didengar. Kemudian menguatkan, bukan menghakimi. Sama ya seperti lagu tadi yang disampaikan, menjadi tempat pulang yang aman. Jadi saya dari sekarang terutama sama anak saya yang kelas 5 saya udah bilang, semua hal yang terjadi pada kamu ngomong ke mama. Gak ada orang di dunia ini yang bisa lebih menerima kamu melebihi mama. Jadi cerita, kegagalan kamu, kesalahan kamu, silahkan diceritakan. Ya, tapi nanti mama marah. Ya bisa aja mama marah, bukan marah yang seperti apa, tapi paling mama mengingatkan. Mungkin oke, maaf kalau kamu nangkepnya mama marah gitu. Tapi itu hanya mama supaya mau kamu lebih baik. Jadi balik lagi komunikasi sebenarnya. Kita harus membuka komunikasi. Next, nah mengenali tanda-tanda awal stres pada anak sebelum terjadi gangguan mental yang tadi di depan ya. Nah, anak mulai menarik diri, mudah marah, nilai menurun. Ini kita garis bawahi nilai menurun ya, bukan nilai yang tidak baik. Mohon maaf, sebagian mungkin ada anak yang memang pas-pasan. Dia bukan anak gagal ya, enggak. Tuhan sudah kasih kita kemampuan. Kalau memang anak kita kemampuannya pas dalam hal ini, bukan masuk ke tanda stres ya. Kalau memang misalnya nilai math-nya biasanya cuma dapat 70, wah ini tanda stres ini gitu. Bukan. Tapi kalau biasanya nilainya 100, tiba-tiba 70 terus, nah hati-hati. Ya, jadi kata kuncinya menurun. Bukan nilai tidak baik ya saya buatnya. Kemudian kehilangan minat, mungkin yang biasanya senang bola, tiba-tiba nggak mau, terus sulit tidur, atau sebaliknya terlalu banyak tidur. Singkatnya gangguan tidur ya. Kemudian sering sakit tanpa sebab yang jelas. Jadi nggak ada apa-apa toto sakit ya. Kemudian pernah berkata, aku tidak berguna. Ketika ada satu kalimat seperti ini, kita nggak boleh mengambil selewat. Ya udahlah mungkin lagi stres dia, nggak bisa. Ya memang itu tanda-tanda dia butuh diperhatikan. Ayo kita tanya, loh kok kamu bilang kamu nggak berguna? Nah itu mungkin kita bisa lanjut di situ. Dan jangan langsung dipatahkan, gimana nya kau, kok gak berguna? Tuhan ciptakan semua kita berguna, udah, gak usah mikir aneh-aneh. Enggak, sebenarnya mau kita sampaikan positif ya, memang betul Tuhan menciptakan kita berguna. Tapi kita gak tahu sedang apa yang terjadi sama dia. Sampai dia bisa menyampaikan seperti itu, apakah dia baru dibully, ataukah mungkin ada kesalahan besar yang dia lakukan. Nah itu yang harus kita telusuri. Nah kalau semuanya ini berlangsung lebih dari 2 minggu, kita sebagai orang tua perlu memberikan bantuan. Bantuan dalam arti teruslah mendengarkan. Yang dibutuhkan anak bukan kalimat, kamu lebay, bukan. Tetapi kami ada di sini untukmu. Papa dan mama ada di sini untukmu, itu yang dibutuhkan. Ya, next. Anak akan terbuka bila merasa aman. Ya. Kalau kita terus hanya ceramah, menghakimi, membandingkan, memotong pembicaraan, nggak akan mau, percaya sama saya nggak akan mau dia cerita. Lah dia baru cerita, misalnya, Ma, tadi guru
ngasih nilai, berapa nilaimu? 60, itulah makanya kau pula bodoh kali gitu. Gaya-gaya orang Batak ini kan. Makanya udah mama bilang belajar kau. Besoknya nggak akan dia cerita. Ternyata dia mau cerita, aku tuh kesulitan. Aku nggak pintar menghitung. Akhirnya dia nggak akan cerita lagi. Sebenarnya bukan hanya anak, kita aja kalau cerita ke teman. Aduh, gimana nih ya, anakku mau masuk kuliah, uang pas-pasan, terus langsung diceramahin, dihakimin. Mau nggak kita cerita lagi? Kalau saya sih nggak mau. Kalau misalnya langsung dibilang, saya bilang, itulah kamu, makanya, aduh kamu kerjamu berdoa, ini, tapi itu ketakutan terus, kamu tuh dipenuhi iblis misalnya dibilang, mau nggak cerita lagi? Saya nggak mau, ngapain, mending saya cari orang lain. Nah sama seperti anak, ketika itu yang terlontar dari diri kita, dari ucapan kita, dia nggak akan mau cerita lagi. Nah ada yang lucu sebenarnya terkait dengan saya mengerjakan ini. Jadi ketika saya kerjakan ini, saya edit tadi malam, tiba-tiba anak saya lihat yang kelas 3. Ini walaupun kelas 3, cerewetnya minta ampun, kritis. Saya sempat, aduh ini dilihat, gimana ya responnya dia gitu. Agak deg-degan, jujur saya agak deg-degan. Karena ini orang bakal bilang, tapi mama suka begini, saya takutnya dia bilang begitu kan. Wah ini gimana nih, tapi akhirnya sengaja saya lamain. Ya udah saya tes dulu, gimana nih penilaian di bocah sama saya gitu. Dia lihat, diam, udah balik lagi, aman. Tapi antara aman dengan apa karena dia takut ya protes. Cuman ya sedikit lega lah, ternyata nggak ada komen apapun. Inilah yang paling tidak disukai. Ya. Jadi sebenarnya jelas kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, ada tertulis dalam Efesus, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, tidak membangkitkan amarah, tapi tetap mendidik. Ya, jangan sebaliknya. Oh kata dokter Elizabeth tadi nggak boleh marah, nggak boleh ceramah. Akhirnya ya udah nak terserah kamu. Mah aku mau main HP ya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ya kata dokter Elizabeth tadi nggak boleh ceramahin. Ya silakan nak, nggak gitu juga. Kita juga punya kewajiban mendidik mereka. Jadi harus di tengah-tengah. Next. Nah ini juga sebagai ayat pendukung lain. Hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya, jangan membuat luka di hati anak-anak karena mereka akan mengingat. Ya, ada beberapa pasien bercerita ke saya, datang itu udah umur 30-40. Pertama saya tanya hanya cemas, depresi, gampang takut, gampang panik gitu. Karena memang tidak mudah langsung bercerita ya. Datang konsul kedua, konsul ketiga, akhirnya terkuak. Saya itu waktu kecil menerima kekerasan dari ayah saya dokter. Saya waktu kecil selalu dikasarin sama ibu saya. Ya saya balik lagi, saya langsung narik ke diri saya, aduh anak saya gimana ya saya perlakukan gitu. Karena mereka itu termemori ternyata sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah anak akan terbuka sebaliknya ya bila merasa aman. Oke, yang kita lakukan dengarkan, tatap mata, peluk, validasi perasaan, bertanya dengan lembut. Jadi misalnya ditanya, mah aku mau inilah nanti gitu. Ya, anaknya di sana. Ma aku mau ngomong. Ngomong apa? Ngomong aja. Tidak ada tatap mata, tidak ada interaksi. Kita saja kalau bicara sama orang, kita dilihat dengan tidak, kita akan tahu siapa yang paling menghargai kita. Ya. Atau misalnya nih kayak saya ngomong gini terus saya ngelihatnya ke sini. Gak benar kan? Sama, jadi memang interaksi tatap mata itu sangat dibutuhkan. Kemudian dipeluk. Ya, jadi dulu pernah dosen saya bilang, kalau seseorang tidak pernah dipeluk, tidak tahu rasa nyamannya dipeluk, dia nggak akan pernah meluk orang setelah besar. Kalau seseorang merasa tidak pernah dipahami, dia nggak akan bisa memahami orang lain. Nah itu yang perlu kita lakukan, kita bagikan kepada anak-anak, validasi perasaannya, bertanya, sebenarnya kamu merasakan apa sih? Kenapa kamu tadi marah-marah sama temanmu? Nah, anak saya itu pemarah, yang kelas 3 itu pemarah. Kalau guru-gurunya pasti tahu itu, pemarah. Saya akhirnya nanya, apa yang kamu rasakan? Si jengkel mah, kan dia begini-begini. Nah ya udah saya jelasin, kalau jengkel bukan berarti langsung ngamuk. Nah jadi harus kita tanya, karena pasti ada alasan juga anak itu kenapa gitu. Nah
Jadi yang kita lakukan itu bukan bertanya, kenapa sih kamu begitu? Enggak. Tapi boleh mama tahu kamu ngerasain apa sekarang, apa yang sedang kamu rasakan gitu. Nah ini juga tertulis dalam Amsal, jikalau seseorang memberikan jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi jelas tertulis juga harus mendengar dulu baru kita memberikan komentar ya. Jadi mendengar dulu sebelum akhirnya memberikan jawaban. Nah, mengelola gadget tanpa pertengkaran, lewat ya ini waktunya, maaf ya. Ini saya kebut deh terakhir. Selanjutnya, masalahnya bukan di gadget tetapi masalahnya adalah cara menggunakannya. Oke, nah ini mungkin nanti kalau mau dibagi boleh, kalau mau difoto boleh. Inilah sebenarnya daftar waktu screen time berdasarkan usia. 0 sampai 18 bulan jelas tidak boleh dalam bentuk apapun. Tidak boleh, karena yang harus dijaga fokusnya, matanya, dan banyak hal lagi. 0 sampai 18 bulan tolong tidak boleh. Ya, lah tapi dok misalnya mau makan dia kan harus nonton baru bisa. Enggak, cari cara lain. Kalau ini sudah harus, ini harga mati kalau kata saya, 0 sampai 18 bulan jangan. Nah kalau 18 sampai 24 bulan harus didampingi. Jadi kalaupun bilang mau belajar abjad kok gitu, tetap harus didampingin. Orang tua yang megang, bukan anak yang megang. Orang tua yang megang. 2 sampai 5 tahun lebih kecil dari 1 jam per hari. 6 sampai 12 tahun hanya 1-2 jam per hari. Ya sampai 12 tahun. 12 tahun itu kelas 6 SD ya. Berarti sampai SD itu hanya boleh 1-2 jam per hari. 13 sampai 18 tahun seimbang dan bertanggung jawab. Jadi tetap harus kita tuntun sebagai orang tua. Nah harus kita ingat screen time bukan musuh. Yang penting seimbang dan bijak dalam penggunaannya. Nah langkah yang dapat diterapkan itu adalah buat aturan bersama, bukan sepihak. Saya biasanya setiap di ajaran baru, ayo kita buat peraturan. Duduk bersama, walaupun saya masih lemah ya. Kadang udah capek di bulan keempat, selewat lagi, nanti mulai lagi semester baru gitu. Tapi kita buat aturan bersama. Kamu setuju nggak? Nggak mau mah. Alasannya apa? Nah, jadi kita buat aturan bersama. Bukan pokoknya mama buat aturan ini semua yang di rumah ini ikut. Bukan, itu berarti sepihak. Ya. Kemudian tetapkan rutinitas yang konsisten. Jadi jangan hari Senin begini, Selasa begitu, Rabu begini, enggak. Ya, berikan pemberitahuan sebelum waktu habis. Misalnya main gadget jam 11 sampai jam 12. 15 menit lagi, 10 menit lagi gitu. Jadi mereka sudah punya gambaran, oh udah mau habis nih waktunya gitu. Dan jadilah teladan. Kita bilang anak jangan gadget, tapi kita nonton dari mulai pagi, siang, sore sampai malam. Mama kan udah besar, kamu ini gimana sih? Gitu. Enggak. Mereka nanti bisa lihat, tanya ChatGPT. Sebenarnya screen time untuk orang tua berapa lama ya? Wah kena kita nanti. Ya, jadi harus jadi teladan. Kemudian alihkan dengan aktivitas yang menarik. Jangan juga kita bilang kamu nggak boleh screen time gitu, tapi nggak ngasih aktivitas. Apalagi untuk anak yang masih SD, bete mereka pasti. Tapi kita kasih aktivitas, bawa main ke alam, bawa mungkin silaturahmi ke rumah saudara gitu ya. Gantikan aktivitasnya, alihkan. Kemudian yang sama seperti tadi, validasi emosi anak, tanyakan apa yang dirasakannya. Gunakan konsekuensi yang logis, bukan hukuman. Jadi misalnya kamu nanti kalau main game ketahuan sama mama, awas kamu habis mampus gak akan mama kasih makan ya. Itu gak logis. Gak mungkin juga kita gak ngasih makan. Akhirnya kita kasih makan dalam hati, oh mama mah ngomong doang, tuh dikasih. Nah jadi harus logis ya, bukan hukuman, bukan untuk menyakiti dirinya, enggak. Ya, jadi saya kasih contoh sering, kalau sama anak-anak misalnya, salah mau pakai uang, ya udah gitu. Jadi saya contohnya kayak kamu pakai uang sekian bulan ini, habis di tanggal 1 ya udah kamu nggak pakai lagi sampai akhir bulan, nggak ada jajan lagi. Itu salah satu contoh yang masih masuk akal ya menurut saya. Atau kalau gadget misalnya, ya udah kamu misalnya saya lagi sibuk, agak lewat 15 menit, ya udah besok mama kurangin waktunya. Jadi logis ya. Kita fokus pada kualitas penggunaan si gadget tadi. Nah ini tadi selain yang pertama kita sudah membuat mendengarkan anak, mengasihi anak, tapi kita juga harus tegas. Ya jadi memang harus tarik ulur. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya.
bukan menghajar all the time ya. Jangan sampai anak, oh ini mama singa, ini mau penghakiman nih, nanti salah dikit saya pasti dihakimi. Gak mau cerita. Akhirnya cari orang di luar, berbahaya. Ya, jadi harus menunjukkan kasih dan menghajar pada waktunya. Nah, bantu anak memahami identitas sejati. Sekarang orang berlomba-lomba buat status, buat apa, posting, nanti setiap 5 menit dicek, berapa ya yang nge-like ya? Berapa ya followersku ya? Semakin banyak followers dikira semakin keren. Terus nanti sama teman-teman yang saya lihat anak remaja, anak saya belum sampai ke tahap itu karena masih kelas 5. Wah followersku nih 1000, kamu berapa? Ya cuma 800. Merasa kalah, merasa gak penting, ini yang harus kita tentukan. Nilai diri tidak ditentukan jumlah likes, follower dan segala macam lah. Saya juga kadang masih kurang ngikutin ya perkembangan medsos terkini. Karakter lebih penting daripada pencitraan. Sampaikan kepada anak apa yang kamu lihat, belum tentu itu kenyataan. Orang dengan pencapaian dia belum tentu itu benar. Ya jadilah dirimu sendiri, jadi versi sendiri, bukan mengejar validasi. Siapa kita, Tuhan yang lihat, bukan validasi dari medsos. Ini yang harus berulang kali kita tanamkan. Identitas dibangun dari hubungan, bukan pengakuan. Jadi bagaimana hubungan kita dengan orang lain, bukan diakui, oh Elizabeth tuh hebat, wah itulah kita sebenarnya, enggak. Tapi bagaimana Elizabeth dengan orang lain. Bukan misalnya satu orang ya kalau senang sama saya akan bilang saya hebat. Kalau nggak senang sama saya cuma ngomong doang, bisa aja. Nah jadi yang paling penting itu dari hubungan yang dibangun. Ya. Prestasi boleh diraih tetapi karakter harus dijaga. Gunakan media sosial sebagai alat bukan sumber identitas. Ya. Orang tua adalah cermin pertama identitas anak. Jadi siapa anak pasti awalnya melihat dari kita. Ya. Jadi ini semuanya sudah bisa menggambarkan bahwasanya saya memberikan kesimpulan bahwasanya karakter itu tugas terberat kita. Bukan lagi prestasi. Ketika sebenarnya otomatis ya, ketika anak itu berkarakter baik, dia pun akan belajar serius. Kalau dia hancur-hancuran karakternya, pasti ya udah, oke dia dapat juara 1, tapi dengan segala macam cara. Curang mungkin. Karena apa? Fondasinya nggak kuat. Karena memang di Amsal juga tertulis cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Semua. Jadi asal kita sudah mencari Tuhan, anak-anak karakternya baik, pasti nanti akan berkelanjutan. Oke, anak tidak membutuhkan rumah yang sempurna karena semua kita nggak akan bisa membuat rumah yang sempurna. Tapi mereka butuh rumah yang penuh kasih, penuh doa, ada pelukan, ada pengampunan. Ya, saya pernah dengar, apalagi orang Batak ini agak keras ya. Saya berani bilang karena saya pun Batak. Ya, pokoknya kalau kamu salah nggak akan mama maafkan. Wah, ini gimana mental anaknya? Gak bisa, pokoknya kalau kamu pulang lebih dari jam 7 malam gak akan mama maafkan. Mama gak anggap kamu anak lagi. Weh, hati-hati ya. Itu bisa menimbulkan kepahitan di anak-anak. Dan mereka tetap butuh tempat bercerita. Gak aman di kita, carilah ke orang lain. Nah, malah bahaya. Nah, lakukan kebiasaan bersama yang sederhana. Ini kebiasaan-kebiasaan kecil. Makan bersama. Kenapa makan bersama itu penting? Ketika kita makan, mau gak mau kita duduk semua di meja. Gak ada yang lari-lari. Kalau nonton mungkin ada lari, ma bentar ma, main handphone naik. Ma bentar ma, pergi kemana. Tapi ketika makan kita dipaksa duduk bersama minimal 15 menit. Di situ kita bisa cerita. Oke, kemudian doa bersama. Simple doa 5-10 menit, paling lama 15 menit. Gak mungkin lah gak sempat ya. Doa bersama, ibadah keluarga. Ya, saat teduh mungkin bisa bersama pagi atau malam, di manalah waktu yang paling pas. Saat teduh bersama, kemudian ada quality time. Quality time kita jalan kemana, hanya dengan anak-anak, itu juga penting. Jadi mereka merasa, oh di sini rumahku, di sini tempatku yang paling aman. Next, orang tua adalah role model, anak belajar dari yang dilihat, bukan dari ceramah. Jadi mereka lihat contoh, sekalipun misalnya kita bilang, kamu harus tidak boleh main gadget, tidak boleh begini, tapi mereka lihat, alah ngomong doang, mama juga main. Nah, jadi mereka lihat dari contoh. Jika orang tua mudah marah, pasti anak belajar marah. Jika orang tua suka mendengar, pasti mereka berempati.
Jika orang tua hidup dengan Tuhan, anak belajar mengasihi Tuhan. Karena apa yang terpapar sama mereka itu yang akan masuk ke dalam memorinya. Manusia itu punya otak, ada kapasitasnya. Jadi ketika kita dari awal mengisi kapasitas otak ini dengan hal positif, firman Tuhan, pembangunan karakter, itulah yang akan mengisinya secara permanen. Ya, itu yang harus kita tanamkan dari kecil. Next, kemudian ini sepertinya yang terakhir. Ya, 5 komitmen dari orang tua. Boleh kita tuliskan atau kita foto. Ini contoh ya, kalau mau buat yang lain juga boleh. Ini hanya sebagai contoh. Mulai hari ini saya akan hadir sebelum diminta. Jadi sebelum anak-anak mencari kita tanyakan, halo kamu gimana hari ini? Kemudian mendengar sebelum menasehati. Tanya dulu isi hatinya apa. Memeluk sebelum menghakimi. Berdoa sebelum panik dan menjadi teladan sebelum menuntut. Jadi kita dulu yang memperbaiki diri kita sebelum kita menuntut macam-macam sama anak-anak. Next, nanti kalau belum sempat difoto bisa diminta ke panitia. Ya, ini yang terakhir penutup. Smart Kids dimulai dari Smart Parents, so dimulai dari kita. Ya, kita seperti apa itu yang akan dicontoh anak-anak. Anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, mereka membutuhkan orang tua yang hadir, mau mendengar, mau menguatkan dan bertumbuh bersama Tuhan setiap hari. Bertumbuh bersama. It means artinya kita orang tua juga dalam proses bertumbuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga dalam proses belajar. Jadi kita semua di sini sama-sama belajar, saya hanya membagikan apa yang saya tahu, sama-sama kita belajar ke depan. Karena tidak ada yang lulus dengan ini, termasuk psikiater. Ya, jadi kita perlu hadir, mau mendengar, menguatkan, bertumbuh bersama Tuhan setiap hari.